Halo para sedulur, kembali lagi bersama dengan gue Mas Opet di sini. Jadi di sini gue kembali dengan salah satu cerita yang sangat mengerikan dari salah satu negara tetangga kita yaitu India, di mana di situ terdapat salah satu keluarga yang matinya itu secara misterius. Pada kejadian tersebut banyak sekali plot twistnya karena ya memang aneh banget kejadiannya, Cok. Jadi di sini gue gak akan bertele-tele lagi karena gue melihat komentar-komentar pada video-video sebelumnya. Kok Mas bertele-tele banget nih videonya? Mungkin kalau gue jadi penonton juga akan merasa seperti itu dan akan merasa boring juga. Jadi gue akan mencoba lebih efisien lagi. Buat kalian yang ingin mengetahui cerita selanjutnya tolong ditonton sampai habis. Dan buat kalian yang masih belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar gue termotivasi untuk membuat konten-konten untuk kalian semua. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, let's go. Oke sedulur, gua mulai dengan latar belakang dari keluarga ini terlebih dahulu. Keluarga Ponamatam. Jadi, keluarga ini di sana memang cukup terpandang karena yang pertama memiliki kemewahan, memiliki kekayaan, di mana dia memiliki rumah yang cukup besar dan kepala keluarga yang bernama Thomas ini merupakan pensiunan guru dan pernah bekerja di Departemen Pendidikan India, sedangkan istrinya bernama Anama Thomas ini juga merupakan pensiunan guru. Keluarga ini hidup dengan damai dan sangat tenang di mana memiliki 3 anak, yang pertama bernama Roy, yang kedua bernama Rojo, dan yang ketiga bernama Renji. Kejadian ini bermula dari anaknya yang kedua yang bernama Rojo itu menemukan salah satu surat dan pas dibuka, ternyata surat itu ditujukan untuk kakaknya yang bernama Roy, di mana surat itu berasal dari salah satu wanita yang ada di sana yang bernama Jolly Joseph. Usut punya usut, ternyata Jolly Joseph ini adalah pasangan atau kekasihnya si Roy. Hubungan mereka pun juga secara diam-diam, gak diketahui oleh keluarganya lah intinya. Tapi karena surat itu langsung diberikan kepada orang tuanya, makanya kedua orang tua ini langsung mengetahui bahwa Roy ini memiliki hubungan dengan si Jolly Joseph. Dan respon dari orang tuanya itu apa guys? Jadi kedua orang tua ini sangat tidak setuju kalau si Roy ini memiliki hubungan dengan si Jolly. Karena apa? Karena si Jolly ini masih merupakan saudara jauh dari keluarga Ponamatam. Tapi di mana-mana namanya saudara itu nggak boleh menikah. Karena secara biologis juga pun kalau mereka menikah itu akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Bisa prematur, bisa cacat, ya gitu-gitulah. Terus hubungannya gimana mas? Jadi Roy ini punya mbah, terus mbahnya ini punya saudara, terus punya mbah lagi dah. Adiknya itu punya mbah lagi. Woi, tenanan weh, ngawur banget weh. Enggak gitu. Jadi tuh gini, hubungan darahnya itu berasal dari ibunya si Roy, yaitu Anama Thomas. Jadi, Bu Ana tuh punya kakak yang bernama Matthew, dan Matthew ini punya istri, dan istrinya itu memiliki saudara, memiliki kakak lah. Nah, kakaknya itulah punya anak, namanya si Jolly. Sampai sini mudeng kalian? Mudeng toh? Nah, jadi gitu kurang lebih. Kalau gitu ya bisa dibilang masih saudara besan lah. Tapi kok bisa ya si Bu Ana ini masih nggak memperbolehkan anaknya mempunyai hubungan ya? Karena apa ya? Mungkin karena Bu Ana ini merupakan keluarga yang terpandang dan memiliki latar belakang pendidikan. Makanya Bu Ana ini nggak mau anaknya itu memilih pasangan itu secara asal-asalan. Dia memikirkan bibit, bebet, dan bobot. Karena pada saat itu Bu Ana ini nggak terlalu dekat sama keluarganya Jolly dan mengira kalau si Jolly ini memiliki latar belakang yang nggak baik di dunia pendidikan, makanya keluarga mereka nggak setuju kalau si Roy mempunyai hubungan dengan si Jolly. Dari situ si Jolly ini nggak diem aja lah, dia berusaha biar Bu Ana ini dan Pak Thomas yakin kalau si Jolly ini memang benar-benar pantas untuk anaknya si Roy. Pak, Bu, jadi keluarga saya itu memiliki latar belakang yang sama dengan keluarga sampean, Bu. Dan saya juga pun merupakan lulusan S2 dari salah satu universitas yang ada di India. Mendengar hal itu, Bu Ana dan Pak Thomas yang awalnya tidak mau mengizinkan anaknya berhubungan dengan si Jolly, lambat laun, ya akhirnya Pak Thomas dan Bu Ana ini
mengizinkan atau merestui lah hubungan mereka. Karena ya Jolly selalu berusaha dan meyakinkan supaya dia ini pantas buat anaknya si Roy. Alhasil, pada tahun 1997, Roy dan Jolly resmi menikah. Dan untuk sementara mereka tuh tinggal di rumahnya keluarga Ponamatam. Ya, selama pernikahan namanya keluarga baru lah. Hidup mereka tuh penuh dengan kebahagiaan. Dan selama menjalani kehidupan, si Jolly ini ya cuma di rumah aja lah sebagai ibu rumah tangga dan yang mencari nafkah tuh si Roy. Karena ya Roy ini dianggap mampu lah untuk menafkahi istrinya, apalagi rumahnya kan masih satu atap dengan keluarganya. Ya namanya istri ya di rumah ya kayak ngepel, nyapu, masak, beres-beres, ya gitu-gitulah pekerjaannya si Jolly ini kalau di rumah. Nah dari sinilah guys awal ceritanya tuh dari sini. Jadi suasana rumah ini berubah ketika Bu Ana itu menyuruh Jolly untuk bekerja. Karena Bu Ana ini ngelihat anaknya ini, mantunya ini lulusan S2 bergelar master kok kerjanya cuma di rumah, kayak sia-sia gitu aja lah cok. Ya masa kuliah mahal-mahal cuma disuruh nyapu ngepel di rumah. Makanya Bu Jolly ini nyuruh si Jolly itu bekerja biar gak sia-sia lah. Duk, mbok kamu ini jangan cuma nyapu ngepel aja, mbok cari-cari kerja di luar gitu. Mana emang lo gelarmu tuh udah kuliah mahal-mahal cuman kayak gini di rumah, mending kerja aja deh. Sebenarnya tujuannya Bu Ana ini baik karena memang pola pikir Bu Ana ini berbeda dengan ibu-ibu lainnya. Karena ya kalian tahu sendirilah dia memiliki pendidikan yang baik dan ibunya ini pengen kalau wanita ini maju lah, nggak cuma di rumah dan nggak kalah sama laki-laki. Karena mungkin pada saat itu si Jolly lagi perasaannya lagi nggak baik, makanya si Jolly ini tersinggung dengan perkataan si Bu Ana. Dari situlah konflik-konflik itu terjadi guys. Tapi konflik ini bisa berhenti gara-gara si Jolly ini hamil anaknya si Roy. Dari situ ya Bu Ana udah nggak nyuruh-nyuruh lagi lah. Hingga akhirnya Jolly melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Remo. Setelah si Remo ini keluar dari weteng, weteng dari perut, ya pertikaian ini dimulai kembali cok. Ya karena mungkin udah nggak meteng tadi ya, udah nggak hamil. Bu Ana ya melihat, oh yaudah kamu Jol, kan kamu udah ngelahirin, mending kamu kerja aja deh biar ntar anaknya tuh biar ibu urusin. Dari situ ya lagi-lagi Jolly ini nolak guys. Mas, terus kejadian kematian satu keluarga ini dimulai pada tahun berapa? Jadi kejadian mengerikan ini bermula pada tahun 2002. Pada saat itu di pagi hari ketika keluarga Ponamatam ini lagi berkumpul dan makan bersama, si Renji yang lagi masak itu melihat ibunya datang ke dapur untuk mengambil makan dan minum. Tapi bukannya setelah mengambil makan dan minum menuju ke meja makan, Bu Ana ini malah pergi ke kamarnya cok. Melihat hal tersebut, si Renji ini kok ada yang aneh ya, kayak nggak biasanya loh, bisa-bisanya ibunya tuh langsung masuk ke kamar. Apa yang terjadi sama ibunya? Dari situ Renji ini langsung punya firasat buruk dan nggak lama lah langsung tuh si Renji masuk ke kamar ibunya. Pas dibuka, Bu, ibu kenapa bu? Sambil panik lah tuh mukanya. Karena Bu Ana tuh posisinya lagi duduk di bawah dan badannya tuh udah lemes dan matanya tuh berlinang air mata. Kayak ibunya tuh ngomong gini ke si Renji, Renji, ibu sebentar lagi mau mati. Tolong panggil semuanya ke sini. Dari situlah si Renji ini langsung teriak sekuat mungkin biar orang-orang yang di meja makan tadi itu datang ke kamar si Bu Ana. Pas ketika mereka masuk, kondisi dari Bu Ana ini semakin memburuk, di mana tubuhnya tuh kejang-kejang dan sesak nafas. Makanya ya nggak pakai lama lah mereka langsung membawa si Bu Ana ini ke rumah sakit. Tapi ya kalau emang udah udah jatahnya mati, bukan mati. Ya emang kalau udah takdirnya mati, ya mau gimana lagi, karena setelah 5 menit diperiksa oleh pihak kedokteran, oleh pihak rumah sakit, ya Bu Ana ini dinyatakan meninggal cok. Keterangan dari rumah sakit itu mengatakan bahwa Bu Ana ini mati karena penyakit alamiah dan karena sudah tua. Dan di situ ya pihak keluarga, oh ya udahlah, namanya juga sudah tua kan, nggak ada tuh rasa curiga sama sekali terhadap kematian si Bu Ana. Makanya tubuh si Bu Ana ini nggak diotopsi sama pihak keluarga. Ya semua keluarga merasa terpukul, merasa sedih lah terhadap kematian Bu Ana. Karena memang di keluarga itu Bu Ana ini memiliki peran yang sangat
sangat penting dalam keluarganya. Jadi kayak ngurus rumah, ngurus keuangan keluarga itu semua diurus sama Bu Ana. Nah, setelah kematian Bu Ana ini, perannya itu digantikan sama istrinya si Roy, yaitu si Jolly. Ya, kehidupan keluarga Ponamatam ini mulai kembali dan perlahan-lahan mulai membaik. Nah, kalian ingat gak sama yang gua ceritakan sebelumnya? Yang pas si Jolly ini disuruh sama Bu Ana untuk bekerja itu nggak mau. Tapi setelah kematiannya nih, Jolly ini tiba-tiba pengen kerja, Cok. Melihat hal itu ya keluarganya cukup kaget. Kok tiba-tiba si Jolly itu mau bekerja? Ya karena saat itu si Jolly ini mendapat tawaran menjadi dosen tamu di salah satu universitas yang ada di sana, yaitu di National Institute of Technology Calcutta. Makanya pihak keluarga ya mendukung aja lah, karena menjadi dosen loh, ya mana yang nggak mau kan, mana yang nggak, ya mesti didukung lah. Nah meskipun si Jolly ini sibuk guys, namanya tanggung jawab itu adalah ya tanggung jawab. Jadi peran-peran dia di keluarga itu nggak ditinggalin sama dia sama sekali lah. Dia tetap ngurus rumah, ngurus keuangan, ya semuanya lah. Hingga suatu saat si Jolly ini berteman baik dengan Mas Matthew yang merupakan sepupunya Roy, bukan Pak D-nya Roy tadi loh ya, karena memang namanya sama. Nah, jadi si Matthew ini itu merupakan penjual emas. Kalian inget-inget ya nama ini, karena memang ini menjadi plot twist yang apa ya, yang sangat mencengangkan nanti di akhirnya. Inget-inget namanya, Cok. Ya, selama bertahun-tahun kehidupan keluarga Ponamatam ini berjalan dengan baik dan sangat tenang dan sangat bahagia lah. Hingga akhirnya pada tahun 2008, kejadian serupa ini dialami oleh Pak Thomas, yang saat itu Pak Thomas ini lagi ngopi dan minum obatnya. Karena memang Pak Thomas ini karena sudah tua, jadi ya rutin aja lah biar sehat. Tapi yang kali ini bukannya sehat, malah Pak Thomas ini merasa kok badanku aneh ya, kayak ada yang beda ya. Dari situ tiba-tiba Pak Thomas ini jatuh ambruk di dekat wastafel yang ada di kamar mandi. Dan saat itu Jolly yang melintas wilayah itu melihat Pak Thomas ini jatuh. Dari situ ya si Jolly langsung teriak-teriak lah minta tolong ke tetangganya. Tapi sayangnya sebelum mendapatkan tindakan medis, Pak Thomas ini dinyatakan meninggal ketika perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan kematian Pak Thomas ini diyakini gara-gara Pak Thomas ini memiliki penyakit jantung. Karena ya memang sudah tua lah, udah sakit-sakitan. Ya karena sudah tua dan sakit-sakitan, pihak keluarga ini nggak menaruh rasa curiga sama sekali terhadap kematiannya Pak Thomas. Ya mereka ya nggak melakukan otopsi lah. Terus jenazah Pak Thomas ini jadinya itu dikuburkan di sebelah makam istrinya. Setelah semuanya berlalu, namanya ibu-ibu ya, pasti ibu-ibu tuh seneng banget yang namanya rumpi, Cuk. Jadi pada saat itu ketika ibu-ibu ini lagi ngerumpi, tiba-tiba Bu Jolly ini curhat lah sama ibu-ibu lainnya. Bu, tahu nggak sih Bu, yang kematian mertua saya si Pak Thomas dan Bu Ana. Jadi itu kan di rumah saya itu ada ada sumur tua Bu di belakang rumah. Nah sumurnya tuh bangunannya nggak bener lah, udah kayak tempat angker banget lah. Kayaknya memang kematian si Bu Ana dan Pak Thomas ini mati gara-gara minum air itu Bu. Kalau ini nggak segera ditutup sumurnya, pasti akan nambah korban lagi. Selang 3 tahun kemudian, nampaknya apa yang diomongkan si Jolly ini bener. Benernya itu karena pada tahun 2011 suaminya si Roy itu meninggal dunia. Jadi kronologi sebelum kematiannya tuh gini. Pada tanggal 30 September 2011, Roy ini kelihatan kayak gelisah banget lah. Mondar mandir. Ya intinya kayak orang gelisah lah. Kalian pasti tahu kalau orang gelisah tuh gimana. Nggak tenang gitu. Terus akhirnya si Roy ini masuk ke kamar mandi. Tapi kok nggak keluar-keluar, Cok. Nah, karena Jolly melihat hal itu, si Jolly mulai panik. Kok suamiku kemana ini? Kok nggak keluar-keluar dari kamar mandi? Dari situ dia meminta bantuan ke keluarga atau ke tetangga-tetangganya lah untuk mendobrak pintunya tuh. Biar tahu lah, Roy ini kenapa kok lama banget di kamar mandi. Setelah pintu kamar mandi itu terbuka, ternyata Jolly melihat si Roy itu berbaring di lantai kamar mandi dengan mulut berbusa. Langsung tuh si Jolly minta bantuan si Pak D-nya Roy itu, yaitu Pak D Matthew, untuk membawa dia ke rumah sakit. Tapi ya lagi-lagi guys, nyawa si Roy ini tidak selamat ketika perjalanan menuju ke rumah sakit. Dan kematian si Roy ini diduga karena penyakit jantung. Ini beda nih, nggak kayak sebelum-sebelumnya lah. Pak D-nya melihat kayak ada yang aneh sama keluarga ini.
Makanya tubuh si Roy ini dipaksa untuk dilakukan otopsi. Dan setelah hasil otopsinya keluar, satu keluarga ini kaget semuanya, Cuk. Karena apa? Karena hasilnya itu menunjukkan kematian si Roy ini disebabkan karena cyanida. Gila, Cuk. Aneh banget lah. Jadi ya istrinya tuh langsung shock dan langsung nangis lah. Langsung tuh si cerita tuh Jolly ke Pak D-nya. Roy itu kayaknya depresi deh Pak D, karena pas itu tuh dia punya utang yang banyak. Dan pada saat itu juga keluarga kami nggak baik-baik aja. Kami pun hampir cerai Pak. Apa karena gara-gara itu ya makanya si Roy ini nekat banget untuk minum cyanida. Apalagi saat itu tuh setiap malam tuh kayak sering banget lah manggil nama bapaknya. Kayaknya tuh dia kangen. Terus ya makanya dia sengaja lah kayak ini jarang makan. Sebelum kematian pun dia makan tuh jam 4 sore Pak. Pasti Roy sengaja bunuh diri. Mendengar hal itu ya Pak D-nya merasa kasihan lah sama si Jolly. Kok ya masalahnya berat banget. Dan ya percaya-percaya aja lah sama apa yang dikatakan si Jolly ini. Lur. Ini plot twist banget sih lur, sumpah. Karena 3 tahun kemudian, Pak D-nya Roy, si Matthew ini meninggal pada tahun 2014. Jadi kronologinya tuh pada saat itu Pak D-nya itu lagi minum whisky. Kalian tahu kan whisky? Nah, setelah dia menenggak 1 gelas, dia langsung ambruk dan langsung meninggal. Ya, kejadian ini membuat si Jolly stres lagi, Cok. Karena udah mertuanya, dua-duanya udah meninggal, terus si Roy meninggal. Adiknya Roy meninggal juga. Sebenarnya apa sih yang terjadi sama dirinya, sama keluarganya lah? Ya Jolly cukup terpukul lah. Tapi ya namanya kehidupan lah. Lambat tahun perlahan-lahan dia mulai mulai kembali kehidupannya. Hingga pada tahun 2017 akhirnya dia menemukan pasangan barunya. Dan pada saat itu juga dia akhirnya memutuskan untuk menikah dengan si sepupunya si Roy yang bernama Zazu Zacharias. Sebelumnya si Zazu Zakaria ini pernah menikah dan memiliki 2 anak, di mana mantan istrinya tuh bernama Sicily, terus anak yang pertama bernama Abel dan nama anak kedua bernama Alpin. Ya lagi-lagi ya guys ya, nggak tahu kenapa kejadian di keluarga Ponamatam ini terjadi sama keluarganya si Zacharias dan Sicily. Jadi ya kejadian ini sebelum si Zazu sama si Jolly ini menikah. Nah pada saat itu anak keduanya yang bernama Alpin itu dinyatakan meninggal dunia lagi Cok. Lagi-lagi kejadian ini hampir sama seperti keluarganya Ponamatam lah. Dan kematiannya juga ini terjadi secara mendadak Cok. Kronologinya saat itu ketika Sicily ini lagi nyuapin anaknya pakai kari ayam, tiba-tiba anaknya si Alpin ini kejang-kejang. Melihat hal itu ya langsung panik dan dibawa ke rumah sakit. Tapi ya lagi-lagi mungkin karena terlambat akhirnya si Alpin ini dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Nah orang-orang meyakini kematiannya si Alpin ini karena tersedak kari ayam. Terus 2 tahun kemudian guys, kejadian yang serupa ini terjadi ke istrinya si Zacharias tadi, Sicily. Jadi saat itu Sicily meninggal dunia gara-gara dia minum air putih Cok. Coba bayangkan cuma minum air putih bisa-bisanya meninggal. Aneh gak sih? Kalau kalian bilang gak aneh, goblok kalian Cok. Pasti di dalam air putih ini pasti ada apa-apanya. Makanya setelah minum air putih ya Sicily ini langsung meninggal. Nah dari tragedi itulah makanya si Zazu Zacharias yang setelah ditinggal istrinya dan anak bungsunya, makanya dia ingin memulai kembali kehidupannya. Dan akhirnya itu tadi dia menemukan pasangannya si Jolly dan menikahinya. Suasana bahagia pun terjadi ya. Tapi ini nggak berlangsung lama lah, cuman sifatnya sementara karena nggak lama dari situ tragedi yang besar menimpa pada keluarga ini terjadi Cok. Dan ini juga menjadi jawaban sebenarnya apa sih yang terjadi pada kematian-kematian keluarga Ponamatam dan si istrinya tadi Sicily sama anaknya si Alpin dan Pak D-nya si Roy tadi, si Matthew. Coba kita simak. Sejak kematian ayahnya, ibunya, terus kakaknya, jadi adik-adiknya itu si Rojo dan Renji itu merasakan ada yang aneh sama kematian bapak, ibu, dan kakaknya.
Karena perasaan itulah akhirnya mereka mencoba untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang terjadi. Hingga pada suatu saat Rojo dan Renzi ini pernah ingat kalau Pak D-nya si Matthew ini pernah melakukan otopsi ke tubuhnya kakaknya si Roy. Dari situ mereka langsung bergegas ke rumah sakit untuk meminta salinan hasil otopsinya. Dan setelah mereka membacanya, mereka pun terkejut karena mereka menemukan kalau kakaknya mati ini sebelum kematiannya itu dia sedang makan kari ayam pada pukul 20.30. Hasil tersebut tuh mereka coba bandingkan dengan apa yang pernah dikatakan sama Pak D-nya Roy, bahwa Roy ini sebelumnya makan tuh di jam 4 sore. Terus kok beda? Nah, pasti ada sesuatu hal yang aneh nih. Pasti si Jolly ini wah gak beres nih. Dari situ ya mereka mulai curiga dan mencoba melaporkan ke pihak kepolisian. Pada tahun 2019 pihak polisi langsung menyelidiki kasus tersebut dan mereka menemukan banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada kematian si Roy. Dari situ akhirnya polisi mencoba untuk mencari latar belakang yang sebenarnya dari si Jolly ini. Sebenarnya si Jolly ini siapa sih? Berasal dari mana sih si Jolly ini? Ya setelah dicari-cari polisi akhirnya menemukan kebohongan-kebohongan yang banyak sekali lah. Pertama katanya itu kan dia tadi sebelumnya mengatakan kalau dia merupakan lulusan S2. Ternyata setelah diselidiki dia itu cuma lulusan SMP ternyata. Dan ijazah S2 yang selama ini dia gunakan itu palsu. Dia mendapatkan ijazah itu dari ijazah curian yang telah diedit. Dan pemilik asli ijazah tersebut yang asli itu bernama Elizabeth Sebastian. Terus yang kedua, yang katanya dia tadi bekerja di Universitas Kalkuta tadi kalau nggak salah, ternyata itu semua bohong, Cok. Jadi dia tuh memasukkan identitasnya, yang kartu identitas itu dia palsukan untuk meyakinkan ke keluarganya kalau dia tuh memang benar-benar menjadi dosen di universitas tersebut. Nyatanya ketika setiap kali dia berangkat, dia tuh cuman di kantin aja lah selama dia bekerja di situ, yang katanya bekerja itu cuma nongkrong, minum es, beli jajan. Dia tuh nggak bekerja aslinya. Kejanggalan-kejanggalan yang telah ditemukan oleh pihak kepolisian ini membuat mereka berspekulasi apakah kematian si Roy ini bukan bunuh diri, melainkan si Jolly yang membunuhnya. Apalagi polisi ini mulai sadar bahwa keluarga Ponamatam ini mati secara mendadak dan memiliki pola yang hampir sama lah setiap keluarganya tuh. Jadi setelah makan atau minum, keluarga Ponamatam ini langsung meninggal. Dari situ, polisi ini menduga bahwa Jolly ini merupakan dalang dari kejadian-kejadian tersebut. Tapi ya pihak kepolisian nggak langsung menuduh gitu aja lah. Ya akhirnya mereka langsung mencari bukti sebanyak-banyaknya biar membuktikan bahwa si Jolly ini memang benar bahwa dia tuh dalangnya. Dalam mengumpulkan barang bukti, akhirnya polisi ini melakukan otopsi ke keluarga Ponamatam yang mati secara mendadak untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi pada mereka-mereka inilah. Setelah semua diotopsi dan hasilnya mencengangkan, Cok. Dan ini menjadi bukti yang sangat kuat untuk menangkap si Jolly dan menganggap bahwa si Jolly ini memang benar dalangnya, Cok. Hasil dari otopsi itu adalah mereka menemukan bahwa ada salah satu dari mereka yang mati itu karena cyanida juga, Cok. Sama kayak si Roy yang mati gara-gara cyanida. Dan cyanida itu ditemukan pada jasadnya Sisili. Karena memang ya Sisili ini kan mati terakhir lah. Dan si ibunya, bapaknya itu kan mati terlebih dahulu. Makanya ya pihak polisi nggak menemukan karena udah terlalu lama lah. Hingga pada akhirnya pada tanggal 5 Oktober 2019 si Jolly ini ditangkap. Pihak kepolisian menginterogasi si Jolly ini dengan bantuan anaknya si Remo tadi. Ya biar anaknya ini bisa membujuk dan merayu, biar ibunya ini mengaku dengan jujur lah, biar bisa mengaku semuanya apa yang telah dilakukannya. Mungkin karena terdesak dan gak tega melihat anaknya si Remo ini disuruh-suruh polisi, akhirnya Jolly menceritakan semuanya. Dan memang benar apa yang dicurigai sama polisi, ternyata Jolly ini menjadi dalang dari kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, anehnya, Cok, ya, kematian-kematian ayahnya, ibunya si Roy tadi, terus Roy, Pak D-nya, Silly, terus anaknya si Alvin, ini memiliki motif yang berbeda-beda. Alasan yang pertama yaitu pas Jolly mengakhiri hidup si Bu Ana,
karena tuh dia pengen menggantikan dan menguasai peran dari si Bu Ana. Kemudian yang kedua, si ayahnya tadi, si Pak Thomas, itu dia pengen banget menguasai kayak bangunan-bangunan yang dimiliki oleh si Pak Thomas, kayak rumah, tanah, semuanya pengen dia kuasai lah. Makanya pas saat Pak Thomas ini meninggal, Jolie ini sempet membuat surat warisan yang palsu lah, dimana isinya tuh semua harta kekayaan itu diserahkan kepada suaminya si Roy. Terus alasan si Roy ya itu tadi, karena dia tuh pengen nguasain lah, makanya dia dengan sangat teganya mengakhiri hidup dari suaminya si Roy. Terus apalagi karena dia udah merasa nggak cocok itulah. Terus kematian si Alpin yang anaknya tadi itu gimana? Jadi kematian si Alpin ini ternyata itu si Jolie salah sasaran, karena pada awalnya dia tuh mengincar si Silly yang istrinya Zakaria tadi, karena dia pengen merebut suaminya si Zazu Zakaria lah. Makanya pas saat itu si Jolie pengen mengakhiri hidup si Silly, dia malah salah target sasaran, yaitu malah kena anaknya si Alpin. Dan akhirnya karena salah, makanya dia ulangi kembali ke si Silly tadi. Terus kematian si Pak D Matthew itu gimana? Jadi karena Pak D Roy tadi kan memaksa tubuhnya Roy untuk diotopsi, si Jolie ini merasa risih dan merasa terganggu, dan gak pengen si Pak D nya Roy ini mengetahui lah semua apa yang telah direncanakan selama ini. Makanya dia juga mengakhiri hidupnya si Pak D nya Roy, si Pak D Matthew. Jadi kurang lebih seperti itu guys motifnya. Gila cok, bisa-bisanya ya. Tanggapan kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komentar. Terus gini mas, kok si Jolie ini bisa mudah banget mendapatkan cyanidanya itu gimana? Jadi gini kan, tadi gua pernah mengingatkan lah untuk mengingat-ingat nama yang di tengah-tengah video tadi. Jadi si Jolie ini bisa mendapatkan cyanida dengan sangat mudahnya, yaitu dari sepupunya si Roy, yaitu si Mas Matthew. Selama Jolie ini menjalani pernikahannya dengan si Roy, ternyata Jolie ini selingkuh sama si sepupunya tadi, si Mas Matthew. Terus dapat cyanidanya gimana mas? Nah jadi gini, si Roy tadi kan pedagang emas, dari situ ya makanya dia punya banyak banget cyanida lah, dimana cyanidanya kan ini digunakan untuk memoles emas. Apalagi mereka itu mempunyai hubungan yang serius, makanya si Jolie tadi dengan sangat mudahnya mendapatkan cyanidanya. Awalnya pas dia meminta cyanida ke Matthew, dia tuh alasannya mau membunuh tikus dan anjing tetangganya, karena mereka berisik lah, katanya gitu kurang lebih, karena dia juga merasa terganggu. Makanya melihat hal itu ya Mas Matthew ini nggak tega, dan ya diberi gitu aja sama si Jolie. Dengan bukti-bukti yang lengkap, makanya si Jolie ini bisa diproses secara hukum, dan pada saat itu hukumnya sempat tertunda karena virus corona lah, dan hingga akhirnya pada saat ini si Jolie ini masih diproses secara hukum. Dan buat para sedulur yang mengetahui terkait pidana kasus Jolie ini, bisa tulis di kolom komentar guys. Dan buat kalian, terima kasih banget karena kalian telah menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya doakan supaya kalian sehat walafiat. Dan buat teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa di like, di share, dan di komen. Oke, Mas Sobat pamit undur diri dan see you.